Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1 tentang keadaan cuaca, pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang keempat ini, yang pertama, siswa mampu mengumpulkan kata yang berhubungan dengan cuaca. Yang kedua, siswa mampu menirukan gerakan pesawat terbang. Nah, itu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di pembelajaran 4 ini. Siti, Dayu, dan Lani bermain kumpul kata. Begitu banyak kata berserakan di meja. Mereka akan mengumpulkan kata-kata tentang cuaca. Ayo kita bantu mereka mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Nih katanya cuaca. Kata apa saja yang kira-kira ada hubungannya dengan cuaca? Ada di sini ada panas, cerah, pohon, lari, mendung, makanan, dingin, bermain, hujan, langit, buku, basah, dan berawan. Mana saja kata yang berhubungan dengan cuaca? Ya, yang pertama ada kata cerah. Cerah itu ada hubungannya dengan cuaca. Misalnya cuacanya cerah. Lalu cari kata lagi. Yang kedua, ya, ada kata panas. Panas itu juga bagian dari cuaca. Lalu yang ketiga, berawan. Berawan itu juga bagian dari cuaca. Lalu mana lagi? Kalau pohon apakah termasuk bagian dari cuaca? Bukan ya, pohon bukan termasuk kata yang berhubungan dengan cuaca. Kita cari lagi. Mana kira-kira yang berhubungan dengan cuaca? Iya, langit. Karena cuaca itu berhubungan dengan langit. Kita bisa mengetahui cuaca dengan cara melihat ke arah langit. Misalnya kalau cerah, pasti langitnya cerah, hanya ada beberapa awan atau awannya terlihat sedikit, warnanya kebiru-biruan. Nah, itu bisa kita lihat di langit. Lalu misalnya kalau berawan, nah kita juga bisa memandang ke langit. Kita bisa tahu kalau mendung, berarti kita memandang ke langit. Oh, awannya gelap gitu. Berarti langit berhubungan dengan cuaca. Lalu selanjutnya, iya, hujan. Seperti saat ini ya, musim hujan berhubungan dengan cuaca. Cuacanya hujan. Lalu dingin. Betul, dingin juga termasuk bagian dari cuaca. Biasanya kalau hujan pasti udaranya terasa dingin. Lalu selanjutnya ada mendung. Mendung itu juga bagian dari cuaca. Jadi kumpulan kata yang berhubungan dengan cuaca itu ada cerah, panas, berawan, langit, hujan, dingin, dan juga mendung. Kalau kata-kata yang lain ada pohon, lari, makanan, bermain, buku, basah. Ini terlalu jauh jika dikaitkan dengan kata cuaca ya. Kalau yang berhubungan langsung dengan kata cuaca ada 7 ini ya: cerah, panas, berawan, langit, hujan, dingin, dan mendung. Paham ya? Nah, sekarang jika kalian sudah paham tentang kumpulan kata tadi, buatlah kesimpulan pemahamanmu terhadap cuaca. Tuliskan di buku tugasmu. Silakan bisa dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Apa yang kamu ketahui tentang cuaca berdasarkan
kumpulan kata yang sudah ditemukan tadi. Siti, Dayu, Lani melanjutkan diskusi. Mereka berdiskusi tentang asal daerah yang menjadi asal-usul orang tua mereka. Dayu berasal dari Bali, Siti berasal dari Padang. Setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda. Tahukah kamu makanan dan minuman khas daerahmu? Apa nama makanan dan minuman yang enak dinikmati pada saat cuaca hujan? Nah, silahkan kalian juga bisa menulisnya di buku tulis masing-masing. Nama siswa bisa diganti dengan nama anggota keluarga, atau nama teman, atau nama saudara ya. Lalu nanti daerah asalnya dari mana saja, makanan khasnya apa saja. Di pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah mengetahui tentang nama siswa dan atau nama anggota keluarga dan daerah asalnya. Sekarang ditambah makanan khas pada daerah tersebut. Misalnya Paman Tono berasal dari Solo, makanan khasnya serabi Solo misalnya. Nah, bisa dilanjutkan lagi ya. Sekarang ayo berlatih. Udara setelah hujan masih terasa dingin. Ayo kita melakukan aktivitas yang dapat menghangatkan tubuh. Aktivitas apa ya yang kira-kira dapat menghangatkan tubuh? Nah, di sini ada gerakan meniru kapal terbang atau pesawat terbang. Kapal terbang atau pesawat terbang tetap seimbang walau tertiup angin. Berarti kita diminta untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan menjaga keseimbangan. Nah, pertama-tama berdirilah dengan tegak. Tegak itu berdiri dengan lurus ya, tidak doyong, tidak membungkuk. Berdiri tegak. Lalu yang kedua, rentangkan kedua tangan seperti gambar. Lalu yang ketiga, nah, gunakan salah satu kaki, misalnya kaki kanan untuk bertumbuh. Nah, ini kakinya untuk bertumbuh. Lalu gerakan badan condong ke depan dan kaki ditarik ke belakang dengan lurus. Nah, hitung 1 sampai 5. Setelah selesai bisa bergantian. Kaki kiri yang dijadikan tumpuan, lalu kaki kanannya yang ditarik ke belakang. Lakukan beberapa kali. Nah, ingat sebelum melakukan gerakan menirukan kapal terbang atau pesawat terbang, anak-anak bisa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Bisa dengan cara melakukan senam lantai secara ringan, misalnya menekuk kaki, menekuk tangan, menggelengkan kepala, memutarkan pinggang. Nah, itu termasuk gerakan pemanasan. Nah, itu yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Jadi anak-anak harus selalu bersyukur dengan segala situasi dan kondisi saat ini. Walau masih belajar di rumah, anak-anak harus tetap bersyukur karena masih bisa belajar, bisa ditemani oleh kedua orang tua dan anggota keluarga yang lain. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk membantu orang tua di rumah, beribadah dengan rajin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.